Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rahma Mardatila dengan NIM 21050974021, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, mata kuliah Jaringan Komputer dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Pengertian standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan utama untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabel LAN atau crimping UTP. Macam-macam standarisasi jaringan komputer. 1. ISO. ISO merupakan International Organization for Standardization, yaitu sebuah organisasi internasional yang bertugas untuk menetapkan standar atau ketentuan yang berada di bidang industrial dan komersial seluruh dunia. Standar yang ditentukan oleh ISO sudah banyak sekali, yaitu standar jenis film fotografi, ukuran kartu telepon, kartu ATM bank, dan standar pengkabelan. Kebanyakan standarisasi ini diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di bidang IT. 2. TIA. TIA merupakan singkatan dari Telecommunication Industry Association, yang merupakan organisasi yang bekerja sama di bidang industri pengkabelan. TIA dikenal bagus untuk mengembangkan standarisasi menggunakan desain instalasi pemasangan kabel yang tersusun rapi, karena dapat mendukung cakupan aplikasi yang luas dan memenuhi kebutuhan kecepatan yang tinggi untuk saat ini dan masa depan. 3. IEEE. IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers merupakan organisasi internasional yang bertujuan mengembangkan teknologi untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Contoh di bidang jaringan komputer yaitu 1. IEEE 802.3 yang digunakan untuk Ethernet melewati akses LAN. 2. IEEE 802.11 yang digunakan untuk wireless dengan akses LAN atau WiFi. Dan yang ketiga ada IEEE 802.16 digunakan untuk wireless tetapi dengan akses WAN atau WiMAX. 4. ITU International Telecommunication Unit merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah telekomunikasi internasional. PBB menugaskan ITUR untuk mengatur penggunaan frekuensi radio secara global. Pengertian OSI Layer. OSI adalah Open System Interconnection yang merupakan referensi dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Tujuan dibuatnya OSI Layer adalah sebagai rujukan agar produk atau software yang dibuat dapat bersifat interpolate, di mana user dapat bekerja sama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus. Model OSI. Model OSI ini terdiri dari dua bagian, yaitu upper layer dan lower layer. Pada upper layer ini terdiri dari tiga bagian, yaitu application, presentation, dan session. Kemudian pada lower layer terdiri dari 4 bagian, yaitu transport, network, data link, dan physical. Keuntungan model OSI. 1. Mengadakan standarisasi interface. 2. Mengurangi kerumitan dalam perancangan. 3. Memberikan pengertian secara umum dan bukan secara terperinci. Dan yang terakhir, perubahan di suatu lapisan tidak mengganggu lapisan lain. Protokol yang bekerja di OSI layer. 1. Application layer. Interface yang berfungsi sebagai penghubung antara user dan komputer. Contoh application layer. 1. FTP. FTP merupakan suatu program yang digunakan untuk mengirim satu file dari satu host ke host yang lain. 2. DNS. DNS merupakan layanan di internet untuk jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Layanan ini digunakan untuk mengidentifikasi sebuah komputer dengan nama bukan dengan menggunakan alamat IP atau IP address. 2. Presentation layer. 1. Telnet. Telnet merupakan program yang disediakan oleh seorang user untuk meremote atau mengontrol sebuah mesin atau telnet server dari mesin lain atau telnet klien. 2. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. SMTP merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk pengiriman email. 3. SNMP atau Simple Network Management Protocol. SNMP merupakan sebuah protokol standar suatu industri yang digunakan untuk memantau dan mengelola berbagai perangkat di jaringan internet. Fungsi presentation layer.
1. Menyediakan sistem penyajian data ke application layer. 2. Menyediakan sistem pembentuk kode atau format coding. 3. Menyediakan proses konversi antara format coding yang berbeda. 3. Session layer. Fungsi layer ini 1. Mengkoordinasi jalannya komunikasi antar sistem. 2. Melakukan proses pembentukan, pengelolaan, dan pemutusan session antar sistem aplikasi. 3. Mengendalikan dialog antar device dengan node. Beberapa protokol yang bekerja. 1. NetBIOS. NetBIOS menetapkan dan mengelola komunikasi antar komputer. 2. NetBUI atau NetBIOS Extend User Interface, suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. 4. Transport Layer. Adapun fungsi dari transport layer yaitu 1. Pengemasan data per layer ke dalam bentuk segmen. 2. Pengiriman segmen antar host. 3. Penetapan hubungan secara logika antar host pengirim dan penerima dengan membentuk virtual circuit. 4. Bertanggung jawab atas keutuhan dari transmisi data. Mekanisme pengiriman pada transport layer. 1. Connection oriented, yaitu proses pengiriman sesuai tujuan yang diinginkan, contohnya TCP. 2. Connectionless, yaitu mekanisme yang kurang diandalkan, contohnya seperti pengiriman surat. Hubungan connection oriented. Langkah pembentuk hubungan connection oriented yaitu 1. Pengiriman segmen synchronization untuk menetapkan connection agreement. Yang kemudian, segmen kedua dan ketiga merupakan acknowledge yang meminta dan menetapkan parameter-parameter antar host. Segmen terakhir merupakan sebuah acknowledge yang memberitahu host tujuan bahwa connection agreement telah diterima dan hubungan telah ditetapkan sehingga mulai dikirimkan. Karakteristik dari connection oriented. 1. Setelah menerima segmen dari pengirim, stasiun penerima akan mengirimkan acknowledge back ke stasiun pengirim. 2. Stasiun pengirim akan mengulang pengiriman ketika menerima acknowledge dari penerima. 3. Segmen-segmen akan disusun kembali oleh penerima ke dalam pesusunan yang tepat. 4. Dapat mengelola aliran data sehingga tidak terjadi congestion, overload, dan kehilangan data. Ilustrasi pengiriman data dengan flow control. Masalah yang akan ditimbulkan dalam pengiriman akan memakan banyak waktu jika acknowledge dari penerima. Dapat dilihat dengan gambar di bawah ini. 5. Network layer. Berfungsi sebagai melakukan mekanisme routing. 2. Mengelola sistem pengalamatan logika terhadap jaringan komputer. 3. Mengubah data berupa segmen yang diterima dari transport layer menjadi sebuah paket. Beberapa protokol yang bekerja yaitu IP, bagian protokol TCP atau IP yang menyediakan informasi routing dan sistem pengalamatan logika. 2. ARP, protokol yang mengadakan translasi dari IP address yang diketahui menjadi hardware atau MAC address. 3. ICMP atau Internet Control Message Protocol. Fungsi dari ICMP ini adalah memberitahukan jika ada paket yang tidak sampai. 2. Jika memori buffer router penuh, maka memberitahukan pengirim bahwa paket telah melewati jumlah maksimum dan akan diabaikan. 6. Data link layer. Fungsi utama dari data link layer adalah untuk memeriksa bila terjadi kesalahan dalam menyalurkan transmisi terhadap bit data, di mana kesalahan tersebut kemungkinan besar terjadi di layer pertama. 7. Physical layer. 1. Melakukan pengiriman dan penerimaan bit. 2. Menghubungkan berbagai media komunikasi. 3. Menetapkan kebutuhan secara elektrikal, mekanikal, prosedural untuk mengaktifkan, melihara, dan memutuskan jalur antara sistem secara fisik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.